Masih minta. Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali Songo. Minta kepada penghuni kubur itu ibadah. Ya akhi, ini bukan ibadah, ini syirik. Tawassul di kuburan itu bukan berdoa dan meminta kepada kuburan, Ustadz. Sampian jangan salah paham, sampian jangan memfitnah. Ketika orang bertawassul di makam para wali, di makam Rasulullah, itu sejatinya mereka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelantara orang-orang soleh. Dan hal ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya ketika mereka mensyirikkan pelaku tawasul, mereka tanpa sadar mereka sedang mensyirikkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengajarkan tawasul siapa? Kalau bukan Rasulullah sendiri. Mereka tanpa sadar sedang menuduh Rasulullah ngajarin orang musyrik, ngajarin orang syirik. Yang ngajarin tawasul siapa? Rasulullah. Suatu ketika ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada Rasulullah membawa hajat-hajatnya. Ya Rasulullah, hamba banyak hutang, hamba banyak hajat. Kalau nanti hamba nggak ketemu engkau ya Rasulullah, apa yang hamba minta, apa yang hamba baca, apa yang hamba panjatkan kepada Allah? Apa Rasulullah jawab? Rasulullah ajarin dia baca ini, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyikal karim nabiyur rahmah ya sayyidina Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi. Kemudian sebutin hajatnya. Berarti Rasulullah ngajarin orang syirik. Kan bahlul itu. Dan ini hadis semuanya hadis sahih, ya. Cuma mereka aja yang malas baca. Kaum Wahabi menentang keras amaliyah tawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Menurut kaum Wahabi, tawassul tersebut adalah perbuatan bid'ah, sesat, syirik, dan kafir. Bahkan kaum Wahabi ini berani mengatakan orang yang bertawassul adalah penyembah selain Allah, orang yang bertawassul di makbarah Rasulullah atau orang-orang soleh mereka cap sebagai kuburiyun, penyembah kuburan, dan kafir. Dari sini jelas sekali bahwa kaum Wahabi ini memang keras kepala. Mereka tidak mau menerima hujjah dari orang lain. Mereka hanya menganggap pemahaman mereka sajalah yang absolut benar, pemahaman orang lain salah dan sesat. Adapun lafaz tawassul memiliki arti dasar mendekat, sementara wasilah adalah media pelantara untuk mencapai tujuan. Tawassul yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan pelantara lain, baik nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, amal soleh, atau melalui makhluk Allah yang baik dengan doanya atau kedudukannya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para kaum Wahabi ngotot bahwa orang yang bertawassul dengan Rasulullah atau dengan orang yang soleh atau dengan wali Allah adalah syirik dan kafir, secara tidak langsung kaum Wahabi mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan kesyirikan dan kekufuran. Karena tawassul adalah ajaran Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa tawassul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa tawassul tersebut dibaca oleh sahabat Rasulullah baik ketika Rasulullah masih hidup dan ketika Rasulullah sudah wafat. Doa tawassul yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat adalah sebagaimana berikut. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Artinya, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaika dan menghadap kepadamu, binabiyika dengan nabimu atau melalui nabimu,
Nabi rahmah, Nabi kasih sayang, Nabi rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sungguhnya aku, qad tawajjahtu, sungguh aku telah menghadap, bikah melalui dirimu, ila Rabbi, kepada Tuhanku. Allahumma syafi'hu fiyah, ya Allah berilah ia syafaat untukku, wa syafi'ni fi nafsi, dan berilah aku syafaat. Doa ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Riwayatnya sebagaimana berikut. An Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu anna rajulan dhariral basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni du'aan ad'u bihi yaruddullahu alayya basari. Faqala lahu qul Allahumma inni as'aluka wa tawajju ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi Allahumma syafi'u fiyya wa syafi'ni fi nafsi fada'a bihadha du'a faqamah wa qad abasara. Artinya dari Utsman bin Hunayf, suatu hari seorang yang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ajarkan saya sebuah doa yang akan saya baca agar Allah mengembalikan penglihatan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bacalah doa ini yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memintamu dan menghadap kepadamu melalui nabimu yang penuh kasih sayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu dan minta Tuhanmu melaluimu agar dibukakan mataku. Ya Allah, berilah ia syafaat untukku dan berilah aku syafaat. Kemudian ia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut. Ia berdiri dan telah bisa melihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis ini memiliki banyak jalur riwayat. Al-Imam Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih dari segi sanad, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan dalam kitabnya. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi juga berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih gharib. Doa tawassul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diamalkan dan dibaca oleh sahabat Rasulullah walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani an Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatihi wa kana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi falaqiya ibn Hunayf fashaka dhalika ilaihi faqala lahu Utsman bin Hunayf i'til midha fatawadda thumma til masjid fasalli fihi rak'atain Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fayaqdi li hajati wa tadkur hajataka hatta arwahamaka fantalaqar rajulu fasana'a ma qala lahu thumma ata bab Utsman bin Affan radhiyallahu anhu faja'ahul bawabu hatta akhadha biyadihi fadakhalahu ala Utsman bin Affan fajalasahu ma'hu ala timfisa faqala hajatuka fadakara hajatahu wa qadaha lahu. Artinya diriwayatkan dari Utsman bin Hunayf bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk memenuhi hajatnya. Namun Sayyidina Utsman bin Affan tidak menoleh ke arahnya dan tidak memperhatikan kebutuhannya. Kemudian ia bertemu dengan Utsman bin Hunayf dan mengadu kepadanya. Utsman bin Hunayf berkata, ambillah air wudhu, kemudian masuklah ke masjid. Sholatlah 2 rakaat dan bacalah doa, ya Allah, sesungguhnya aku memintamu dan menghadap kepadamu melalui nabimu yang penuh kasih sayang.
Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu dan minta kepada Tuhanmu melalui dirimu agar hajatku dikabulkan. Sebutlah apa kebutuhanmu. Lalu lelaki tadi melakukan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Hunayf dan ia memasuki pintu Khalifah Utsman bin Affan. Maka para penjaga memegang tangannya dan dibawa masuk ke hadapan Sayyidina Utsman bin Affan dan diletakkan di tempat duduk. Utsman bin Affan berkata, "Apa hajatmu?" Lelaki tersebut menyampaikan hajatnya dan Utsman bin Affan memutuskan permasalahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Shaghir, dan Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail An-Nubuwah. Menurut Al-Imam Al-Haythami, hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabarani. Ibnu Taimiyah, pimpinan kelompok anti tawassul atau ulama yang diulamakan oleh syekh-syekh Wahabi, oleh kaum Wahabi, Ibnu Taimiyah menilai riwayat ini sahih. Ibnu Taimiyah juga mengatakan riwayat ini mengajarkan kepada kita bahwa disyariatkan dan sunnah bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad wafat. Sebagaimana tulisan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, "Famaklum annahu idza thabata an Utsman bin Hunayf aw ghairihi annahu ja'ala minal masyru' al-mustahab ay yatawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi min wari ayakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'iyan lahu wala syafi'an fi." Artinya, maka telah maklum sudah menjadi riwayat sahih dari Utsman bin Hunayf dan yang lain bahwa ia telah memberlakukan dan menganjurkan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad wafat tanpa menjadikan Nabi sebagai orang yang mendoakan.